Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Mai Mulyaningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Practice of Intermediate Accounting, serta teman-teman semua yang menyimak video ini. Di kesempatan ini, izinkan saya selaku moderator untuk memandu presentasi kali ini. Hari ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang analisis teknikal PT Adikarya Persero Tbk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratustia Salimna dengan nomor NPM 0221231163. Saya Gevira Novitandriani dengan NPM 0221230023. Saya Filda Aulia Subayu dengan NPM 0221230060. Saya Muhammad Novel Zikri dengan NPM 0221230070. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurjaman dengan NPM 0221231116. Saya Hafiz Agil Zubir dengan NPM 022123. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada profil singkat perusahaan. PT Adikarya Persero Tbk adalah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, properti, investasi infrastruktur, dan pengembangan kawasan. Perusahaan ini didirikan pada 11 Maret 1960 dengan nama awal PN Adikarya yang merupakan hasil nasionalisasi dari perusahaan Belanda, yaitu Society Shell and de Bruin, Liers and de Vries NV. Pada 1 Juni 1974, statusnya berubah menjadi perseroan terbatas. Dan pada 2004, Adikarya menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gevira. Baik, selanjutnya yaitu tujuan analisis teknikal. Yang pertama, menentukan waktu transaksi yang optimal, mengidentifikasi momen terbaik untuk membeli atau menjual saham ADI berdasarkan pola harga historis. Lalu yang kedua, mengukur sentimen pasar, menilai apakah pasar bersikap optimis atau pesimis terhadap saham ADI. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi tren harga saham, menentukan arah pergerakan harga, entah itu naik, turun, atau mendatar, dan kekuatan tren tersebut. Lalu yang keempat, mengelola risiko investasi, membantu menetapkan level stop loss dan take profit untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Lalu yang terakhir, mendukung keputusan jangka pendek, cocok untuk investor atau trader yang berfokus pada strategi jangka pendek hingga menengah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Filda. Selanjutnya yaitu pergerakan harga saham atau grafik harga historis. Yang pertama yaitu harga tertinggi di 248 pada 3 Januari 2025. Yang kedua ada harga terendah di 167 pada 28 Februari 2025. Yang ketiga ada harga penutupan per 14 Maret 2025 di 175. Kemudian ada volume perdagangan harian bervariasi antara 2 juta hingga 12 juta saham. Kemudian di Januari 2025, saham ADI mengalami lonjakan signifikan pada awal tahun dengan kenaikan sebesar 7,55% pada 2 Januari dan 8,77% pada 3 Januari. Mencapai harga penutupan di 248. Kemudian di Februari 2025, terjadi penurunan harga secara bertahap mencapai titik terendah di 167 pada 28 Februari. Yang terakhir di Maret 2025, harga saham menunjukkan pemulihan dengan penutupan di 175 pada 14 Maret. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zikri. Materi selanjutnya ada indikator teknikal atau moving average. Pada bulan Januari 2025, harga saham naik tajam pada awal Januari dan bergerak di atas moving average 20 dan moving average 50, menandakan sinyal bullish jangka pendek. Lalu MA20 melintasi MA50 dari bawah atau golden cross, memberi indikasi awal potensi uptrend. Lalu pada bulan Februari 2025, harga mulai terkoreksi turun, memotong MA20 dan bergerak mendekati MA50, menunjukkan pelemahan momentum naik. Lalu MA20 mulai melandai dan mengarah turun, sinyal melemahnya tren naik. Kemudian pada bulan Maret 2025, harga sempat menembus ke bawah MA50
mendekati MA 200 menandakan tekanan jual meningkat. Nah, jika harga menembus MA 200 dan bertahan di bawahnya, maka bisa menjadi sinyal konfirmasi tren turun atau bearish. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Untuk materi selanjutnya ada volume perdagangan. Di sini ada di bulan Januari 2025, volume perdagangan mengalami lonjakan signifikan pada awal Januari, terutama pada tanggal 2 dan 3 Januari. Yang selanjutnya ada kenaikan volume ini bertepatan dengan breakout harga dari level resistance yang menunjukkan minat beli yang kuat dari pelaku pasar. Terus ada volume harian sempat menembus lebih dari 12 juta saham, jauh di atas rata-rata normal bulanan, sekitar 6-8 juta. Untuk selanjutnya ada di bulan Februari 2025, volume mulai menurun secara bertahap mengikuti pergerakan harga yang memasuki fase konsolidasi dan koreksi. Terus ada tidak ada lanjutan volume berarti menandakan minat beli melemah dan sebagai pelaku pasar cenderung wait and see. Terus yang terakhir ada di bulan Maret 2025, volume kembali meningkat tajam saat harga menembus support kuat di akhir Februari awal Maret. Dan kenaikan volume saat penurunan harga menandak tekanan jual yang kuat, memperkuat sinyal breakdown dan kelanjutan tren turun. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz. Selanjutnya ada resiko yang perlu diwaspadai. Yang pertama ada volatilitas harga tinggi, yaitu fluktuasi tajam beresiko menyebabkan kerugian cepat. Yang kedua ada sinyal palsu atau false breakout atau breakdown. Itu breakout tanpa volume bisa menyesatkan trader. Yang ketiga ada volume tidak konsisten, yaitu menyulitkan validasi sinyal teknikal. Yang keempat ada risiko eksternal, yaitu faktor suku bunga, inflasi, dan kebijakan pemerintah dapat mengganggu analisis teknikal. Yang kelima ada ketergantungan proyek pemerintah, yaitu penundaan proyek strategis berpotensi menurunkan harga saham. Yang terakhir, yang keenam ada risiko likuiditas, yaitu aktivitas jual beli bisa terganggu saat pasar sepi. Selanjutnya saya balikan ke moderator. Baik, sampailah pada kesimpulan presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah analisis teknikal saham ADI menunjukkan tren penurunan harga yang signifikan pada periode Januari hingga Maret 2025. Harga saham mengalami fluktuasi dengan penurunan yang cukup tajam mencapai level terendah. Meskipun demikian, terdapat potensi pembalikan arah jika harga mampu menembus level resistance terdekat dan didukung oleh volume perdagangan yang meningkat. Investor disarankan untuk berhati-hati dan mempertimbangkan analisis fundamental serta sentimen pasar sebelum mengambil keputusan investasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.